Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali dengan Anda sekalian pada mata kuliah Ulumul Hadis. Hari ini adalah materi yang ke-10. Kita akan membahas tentang sistem periwayatan hadis. Namun sebelum itu ada hal yang perlu disampaikan kepada Anda sekalian, bahwa tadwin hadis itu sudah selesai pada abad ketiga. Jadi hadis sudah ditulis pada akhir abad ketiga, yaitu masa tadwin indah, ya, dimana pada tadwin indah itu ada 3 fase, ya. Tadwin reduksi, tadwin kualifikasi, dan tadwin seleksi. Itu selesai hadis dibukukan pada generasi yang ke-6, gitu, abad ketiga. Karena satu abad itu terdiri dari dua generasi, ya, satu abad itu. Maka mulai pentadwinan atau pembukuan hadis itu pada generasi ketiga abad kedua, ya. Mulai penulisan hadis secara formal oleh Khalifah Bani Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz pada abad kedua atau generasi yang ketiga. Generasi ketiga, pencarian, penelusuran, pengumpulan, dan pembukuan. Kemudian akhir abad kedua, pembukuan. Maka itu adalah tadwin reduksi. Masuk abad ketiga adalah tadwin kualifikasi, memisahkan antara sabda Nabi, sabda sahabat, dan sabda tabi'in. Jadi hadis pada mulai abad ketiga itu sudah yang marfu semua. Kemudian akhir abad ketiga, tadwin seleksi, itu sudah terpisah antara hadis sahih, gitu, hadis hasan, dan hadis dhaif, sehingga ada 2 kitab hadis sahih, ya, yang di dalamnya tidak ada hadis dhaif. Sedangkan pada kitab hadis sunan itu masih terdapat hadis dhaif, tetapi hadis dhaif yang bisa dipertanggungjawabkan karena kedhaifannya bukan kedhaifan yang prinsip, tetapi kedhaifan yang bisa ditoleransi. Selesai pentadwinan hadis, masuk pada abad keempat. Nah, pada abad keempat itu sudah kita bahas kemarin tentang pensistematikaan hadis. Pemsistematikaan pembahasan hadis. Tuh, jadi secara sistematik pembahasan keilmuan kitab hadis itu disusun, dirapihkan oleh ulama mutaakhirin. Ya, kalau sampai abad ketiga itu adalah ulama mutaqaddimin. Itu di mana ulama mutaqaddimin mendapatkan hadis itu
dari orang per orang atau dari lembaga-lembaga hadis. Nah, sedangkan ulama mutaakhirin mulai abad keempat itu mendapatkan hadisnya adalah dari kitab-kitab hadis. Kemudian juga pada abad keempat, kelima, dan selanjutnya ada takhrij hadis. Takhrij hadis ini adalah menganalisa hadis-hadis yang ada pada kitab hadis sahih dan yang terdapat pada kitab hadis sunan. Jadi derajat kesohihannya itu dianalisa oleh para ulama hadis. Nah, ini dilakukan oleh ulama hadis abad keempat, kelima. Jadi tidak selesai mengkaji hadis itu walaupun hadis sudah dibukukan pada abad ketiga, generasi keberapa? Generasi ke-6, yaitu tabi'in kecil ya. Iya. Sahabat besar, sahabat kecil, ya. Tabi'in besar, tabi'in kecil. Atba'ut tabi'in, ya. Atba'ut tabi'in siapa tuh? Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah. Jadi adanya takhrij hadis itu penganalisaan tentang derajat hadis sahih, hasan ataupun dhaif, yaitu dari segi apanya, dari segi rawinya, kemudian dari segi sanadnya dan dari segi matannya. Nah, di saat ini pula lahirlah ilmu hadis yang lain seperti ilmu rijalul hadis, ilmu yang mempelajari tentang para perawi hadis, nama lengkapnya siapa, apa lahirnya, tanggal berapa, tahun berapa, orang mana, kemudian dia mendapatkan hadis itu dari siapa. Kemudian juga lahir ilmu al-jarhu wa ta'dil, ilmu yang mempelajari tingkat keadilan si rawi hadis itu, sehingga nanti hadis itu teruji kesohihannya. Karena syarat kesohihan waktu kemarin sudah ya, ada 5. Diriwayatkan oleh rawi yang adil, kemudian bersambung sanadnya, kemudian kuat ingatannya si perawi itu, kemudian tidak ada ilat pada sanad, pada matan dan pada rawi, dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Nah, ini para ulama hadis mengkaji hadis itu adalah pada abad ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya, yang disebut dengan ulama mutaqaddimin gitu. Nah, kita akan bahas sekarang itu bagaimana hadis bisa diterima dan diriwayatkan. Itulah yang disebut dengan sistem periwayatan hadis, yang walaupun kajian ini sebetulnya tidak mempengaruhi terhadap kualitas hadis ya. Kualitas hadis itu dipengaruhi oleh syarat-syarat kemakbulan yang kemarin itu, yang 5 yang barusan disampaikan kepada Anda sekalian. Hanya saja kalau sebuah hadis jelas cek bahasa Sunda nama cuk-curukan gitu, silsilah riwayatnya, maka semakin dapat diterima gitu hadis itu. Oke, itulah dari sistem periwayatan hadis. Bagi orang Arab,
sebuah informasi, sebuah ilmu itu jelas silsilahnya dari gurunya menyampaikan kepada muridnya, muridnya menyampaikan kepada muridnya. Itu talakinya itu jelas silsilahnya, tobakohnya, tahapan-tahapannya. Karena salah satu kelebihan orang Arab adalah di samping kuat ingatannya, juga jelas silsilah ilmu itu dari siapa. Contoh tentang qiraah untuk membaca Al-Quran pun itu jelas talakinya. Beda dengan kita di Indonesia itu belajar membaca Al-Quran itu tidak jelas siapa gurunya. Seperti kita saja sekarang Anda mempelajari ulumul hadis, Anda tidak akan menceritakan ilmu ulumul hadis itu dapat dari siapa gitu. Bagi orang Arab jelas, seperti silat katakanlah di Indonesia, pencaksilat itu tidak jelas. Jurus aya jurus Cimane gitu, aya jurus Cisayong, aya naon deui. Nah, di orang Arab itu jelas sebuah ilmu itu disampaikan dan diterimanya. Maka inilah yang disebut dengan sistem periwayatan hadis, yaitu proses penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang rawi dari gurunya. Maka guru yang pertama dalam periwayatan hadis adalah seorang sahabat besar gitu, menyampaikan hadis kepada sahabat kecil. Jadi guru sahabat kecil adalah sahabat besar gitu. Dengan cara apa sahabat besar itu menyampaikan hadis kepada sahabat kecil? Ini ada 8 cara penyampaian hadis seorang guru kepada muridnya. Mungkin sahabat besar menyampaikan hadis kepada sahabat kecil. Sahabat kecil adalah generasi yang kedua, ya, atau sahabat kecil menyampaikan kepada tabiin besar. Tabiin besar adalah generasi yang ketiga dari Nabi. Oke, dengan cara apa? Maka ada 8 cara proses penyampaian hadis itu. Yang pertama adalah dengan sama min lafad asyih. Sama itu mendengar satu ucapan yang disampaikan oleh gurunya. Nah, berarti si murid itu bertemu dengan siapa? Dengan gurunya. Karena si murid itu mendengar apa yang disampaikan oleh oleh gurunya. Contoh hadasana bercerita kepada kami. Kalau bercerita berarti mendengar mendengar suaranya gitu. Hadasani. Nah, di dalam kitab hadis sahih ataupun sunan, ya. Jadi kitab hadis itu ada 2. Oke, ada kitab hadis sahih. Sahih itu ada 2, ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian kitab sunan ada berapa? Ada 6, ya. Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, ya, bin Mumajah gitu. Bulughul Maram itu bukan kitab hadis, tapi di dalamnya terdapat hadis. Jadi yang disebut dengan kitab hadis adalah kitab yang disusun oleh mudawin, yaitu rawi terakhir gitu. Bulughul Maram, siapa yang menyusunnya?
Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani ini bukan mudawin. Dia mengambil hadis tentang ibadah, katakanlah. Itu dari kitab hadis Bukhari dan Muslim. Atau dari kitab hadis Sunan gitu. Jadi inilah yang membedakan antara kitab hadis gitu dan kitab bukan hadis walaupun isinya tentang hadis. Jadi kitab hadis itu adalah kitab yang disusun oleh mudawin atau rawi yang terakhir. Banyak kitab-kitab hadis yang dikategorikan bukan kitab hadis. Oke, itu yang pertama. Jadi si guru itu bertemu dengan siapanya? Dengan muridnya. Cirinya adalah dengan hadasana atau hadasani. Sami'na atau sami itu saya mendengar. Jadi kata rawi, katakanlah kata sahabat kecil ya, sami itu gitu. Sami itu saya mendengar gitu. Dari siapa? Dari gurunya gitu. Atau sami'na, kami mendengar. Kalau kami berarti lebih dari berapa? Lebih dari 2. Itu kami, berarti hadis itu adalah hadis ahad masyhur. Kalau sami itu berarti hadis ahad gharib atau apa? Atau ajiz ya. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, si murid membacakan di hadapan gurunya gitu. Mungkin membacakan hadis yang dimiliki oleh dia atau membacakan hadis yang dimiliki oleh gurunya, yang disuruh oleh gurunya membaca di hadapan sebaliknya. Si murid disuruh oleh gurunya untuk membacakan di hadapannya. Qara'tu alaihi gitu. Saya telah membacakan di hadapannya. Oke. Nah, ini ada 3 macam gitu. Qara'a fulanun wa ana asma'u gitu. Siapa? Seseorang membacakan dan aku mendengarkannya. Oke. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, dengan ijazah. Ijazah itu adalah diberi izin untuk meriwayatkan, bukan ijazah seperti kita formal ya, sekolah SD, sekolah SMP atau S1. Jadi ijazah itu adalah izin untuk meriwayatkan hadis, seperti guru dan murid. Istilah guru dalam periwayatan hadis itu bukan guru seperti di kelas ya. Guru itu adalah yang meriwayatkan, murid adalah yang menerima riwayat. Oke, kemudian ya baca sendiri nanti ya rinciannya. Ijazah itu ada 3 macam. Ada ijazah fi muayyinin ila muayyinin, dari orang tertentu untuk orang tertentu. Si A orang tertentu mengijazahkan kepada siapa? Kepada si B, diberikan izin untuk meriwayatkan apa? Hadis gitu. Yang kedua, ijazah fi ghairi muayyinin ila muayyinin gitu. Kemudian yang ketiga adalah ijazah fi ghairi muayyinin ila ghairi muayyinin, dari orang yang tidak tentu untuk orang yang tidak tentu gitu. Yang kedua, dari orang yang tidak tentu untuk orang yang tertentu. Oke, kemudian cara yang keempat yaitu muawalah, yaitu guru memberikan sebuah naskah asli.
gitu kepada siapanya, kepada muridnya. Ini mungkin terjadi pada abad kedua ya, setelah hadis itu terkumpul dalam sebuah tulisan. Itu belum terkumpul semua, maksudnya beberapa hadis atau mungkin puluhan hadis atau ratusan hadis, kemudian pada naskah yang pada naskah yang resmi gitu, kemudian dikaji oleh ulama hadis selanjutnya. Inilah yang disebut dengan muawalah gitu ya, berarti tidak ketemu ya. Tapi jelas persambungannya dengan adanya data tentang apa? Tentang catatan hadis gitu. Kemudian yang kelima adalah dengan mukatabah, yaitu seorang guru yang menulis sendiri. Kemudian nanti tulisan tersebut gitu, diberikan kepada seorang untuk meriwayatkannya gitu. Ini adalah mukatabah gitu. Kemudian yang keenam adalah wijadah, mendapatkan hadis. Gak tahu ini tulisannya siapa, tapi di situ tertera, artinya tidak ketemu bahwa ada naskah hadis gitu yang ditemukan, jelas orang yang menulisnya, tapi tidak bertemu secara langsung gitu ya. Kemudian yang ketujuh, wasiah. Ini diwasiatkan hadis itu. Setelah hadis itu ditulis oleh siapanya? Oleh gurunya. Kemudian yang terakhir adalah iklam, yaitu pemberitahuan guru kepada muridnya bahwa hadis yang diriwayatkannya adalah riwayatnya sendiri. Nah, ini cara-cara periwayatan tentang hadis itu, sehingga kalau kita kelompokkan maka akan menjadi dua. Ada periwayatan dengan bertemu langsung gitu, dimana nanti Anda buka kitab hadis ya, harus belajar membuka hadis. Ada sami'na, hadatsana, hadatsani, akhbarona, akhbaroni, amba'ana, amba'ani, bercerita, kolali, kolalana gitu, zakaroli, zakarolana. Oke, ini berarti si murid itu bertemu dengan siapanya? Dengan gurunya laki. Kemudian rawi yang belum pasti diketahui tentang pertemuan-pertemuannya dengan guru. Jadi dengan mukatabah, kemudian wijadah, wasiah, iklam maksudnya, ini tidak diketahui pertemuan murid dengan seorang guru. Oke, inilah sistem periwayatan hadis gitu ya, yang sebetulnya tidak mempengaruhi terhadap kualitas hadis. Hanya saja kalau sebuah hadis itu jelas proses periwayatannya gitu, antara satu tobakoh itu satu generasi dengan generasi, sehingga terbukti bahwa hadis itu mutasilus sanadnya bersambung sampai kepada siapa? Pada Nabi. Dari mulai siapa? Dari Mudawin kepada Nabi. Oke. Ini ada salah satu contoh hadis ya, sistem tentang periwayatan. Coba buka halaman 183. Oke, sedikit saja contoh ya. Barengan yang Bapak. Coba orang bacanya. Hadatsana Abdullah bin Muslimah. Telah bercerita kepada kami, kata siapa? Kata Abdullah bin Muslimah. Siapa yang hadatsana itu? Yang bercerita kepada kami itu? Abu Daud.
Lihat, rawahu Abu Dawud. Jadi hadis ini ada dalam kitab hadis Sunan Abu Dawud. Jadi kata Abu Dawud itu kalau begini, qala Abu Dawud gitu ya. Kata Abu Dawud hadatsana Abdullah bin Muslimah. Telah bercerita kepada kami siapa? Abdullah bin Muslimah. Kata siapa? Kata Abu Dawud. Jadi Abdullah bin Muslimah itu adalah gurunya siapa? Abu Dawud. Jadi Abu Dawud menerima hadis dari siapa? Abdullah bin Muslimah. Dengan cara apa? Dengan cara bercerita. Berarti Abu Dawud dengan Abdullah bin Muslimah itu apa? Ketemu. Ya. Talaki. Gitu. Terus. Qala, kata siapa? Kata Abdullah bin Muslimah. Qara'tu ala Malik bin Anasin. Saya membacakan di hadapan Malik bin Anas gitu. Jadi Malik bin Anas itu gurunya siapa? Abdullah bin Muslimah. Ya. Ketemu tidak? Ketemu. Cirinya apa? Qara'tu ala Abdullah bin Muslimah membacakan hadis di depan Malik bin Anas gitu dengan cara membacakan. Terus An-Nafi gitu. Dari Nabi. Jadi Malik bin Anas menerima hadis dari siapa? Dari Nabi. Dengan cara apa? Tidak jelas caranya. Unggul. Ya bener dari Nabi make wehnya. Dasar orang Sunda meni menok merah. Oke. Jadi Malik bin Anas menerima hadis dari Nabi, tapi tidak jelas dengan cara bagaimana Malik bin Anas menerima hadis dari Nabi. Kemudian an Ibni Umar dari Ibnu Umar. Gitu, putranya Umar. Jadi Nabi menerima hadis dari Ibnu Umar dengan cara apa? Tidak jelas. Nah, di sini adalah Ibnu Umar itu adalah sahabat kecil. Oke, ketemu dengan Nabi hanya ketika itu masih kecil gitu. Di kumaha dituntun. Apa bahasa Indonesianya dituntun? Bahasa Indonesianya dituntun naon? Gitu. Jadi Ibnu Umar dituntun oleh siapa? Oleh Nabi. Jadi Ibnu Umar ini adalah gurunya Nabi gitu. Nabi gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas gurunya Abdullah bin Muslimah. Abdullah bin Muslimah gurunya siapa? Abu Dawud. Tuh kan. Kepada generasi ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh pas. Ya, sampai kepada siapa? Sampai kepada Nabi. Kakara kue Ibnu Umar teh nyarios. Anahu bahwasanya Ibnu Umar qala innal yahuda ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang Yahudi itu jauh ila Nabi menghampiri Nabi. Jadi ketika Nabi berjalan di perkampungan dengan nuntun Ibnu Umar di perkampungan Yahudi, kemudian orang Yahudi itu menghampiri nyamperkeun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazakaru lahu. Kemudian mereka apa? Curhat. Zakaru lahu. Mereka curhat kepada siapa? Kepada Nabi. Ini naonana matan hadisnya bla 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 baca sorangan gitu, karena kita sedang membahas tentang sistem periwayatan. Jadi jelas ya. Ini salah satu contoh bukti bahwa sebuah hadis itu selalu jelas apanya, sistem periwayatannya sampai kepada Nabi. Barangkali itu ya materi yang ke-10 pada hari ini kita membahas tentang